Haleluya, salam saudara-saudara, saya mau menyanyikan lagu Oma Irama Habib. Menjanjikan syafaat Habib, menjanjikan kapling surga, bohong, bohong. Itu hanya doktrin belaka, supaya pribumi tertipu, bohong, bohong. Jangan dipercaya, itu hanya tipuan Habib. Bohong, bohong. Emang bohong. Bohongnya itu dari kanjengnya itu, saudara-saudara, dari nabinya yang bohong. Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Bukan. Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bukan. Ya mau iya mau enggak, kita enggak peduli dengan itu, bagaimana membangun Indonesia ke depan tanpa pengaruh Habib-Habib itu. Membangun Indonesia ke depan adalah dengan budaya dan keleluasaan, kehormatan adat lokal kita. Jadi jangan tertipu bahwa rambut itu adalah aurat, sehingga wanita banyak yang menutup kepalanya. Nggak ada kaitan itu, saudara-saudara, dan tidak pernah itu dikatakan jilbab itu adalah kewajiban. Nggak ada jilbab itu kewajiban. Kewajiban apa? Di mana kewajibannya? Apakah karena ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zina wa kana Allahu ghafurur rahim. Berarti di ayat itu wanita yang memperlihatkan rambut itu adalah dosa, sehingga ditutup dengan ayat Allah mengampuni dosa. Kenapa rambut laki-laki kok nggak disebut aurat? Itu di surat 33 ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa kaitannya? Ini kita berpikir logika saja bahwa nggak mungkin rambut itu aurat. Mungkin kalau rambut kelek ya masih percayalah sedikit. Lah ini rambut kepala dikatakan aurat. Bulu ketek mungkin ya masih lah sedikit lah. Yang dimaksud aurat di mana, Nabi? Dalam tafsir tahlil mengenai ayat tersebut disebutkan perintah mengenakan jilbab sebagai tanda pengenalan untuk membedakan mukminah dengan budak perempuan. Dengan demikian mereka tidak akan diganggu oleh orang yang tidak tertanggung jawab. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dikemukakan bahwa Siti Saudah, istri Kanjeng,
keluar rumah untuk suatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya dan ia berkata, "Hai Saudah, demi Allah bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya coba dipikir saudara-saudara. Kok atas usulan Umar ayat ini turun agar make jalabi bihinna, supaya tidak kelihatan pantatnya. Jadi Umar ini suka ngintip istri Nabi. Dan Anda tahu bagaimana kelakuan Umar ini juga. Setelah Nabi itu meninggal, banyak sekali hadis meriwayatkan dia setubuhin Aisyah, istri Nabi juga. Setelah itu, karena ada ayat yang melarang gak boleh menikahi lagi. Yaitu surat ke-33 ayat 53, gak boleh menikahi janda-janda Nabi. Dan jadilah Aisyah ini janda dalam umur 18 tahun. Baru tamat SMA kira-kira. Masih kinyis-kinyis. Sedangkan ditiduri oleh Nabi umur 9 tahun. Satu-satunya istri Nabi yang perawan, yang lainnya itu jandong semua. Tapi itu bukan itu masalahnya, bagaimana ajaran para Habib ini menipu kita semua. Nah, saya ajak kita berpikir, apakah mungkin satu rambut itu aurat? Oleh karena itu, tonton dan komen apa yang saya sampaikan ini agar tidak gagal faham. Yang kedua, masa wahyu itu dipicu oleh usulan Umar. Sababul wurud dari ayat ini, Umar ngintip istri Nabi dan kelihatanlah itu adalah Saudah binti Zam'a yang sedang buang air besar di padang sebelah rumahnya itu. Lalu turunlah ayat ini. Apakah mungkin ayat seperti itu? Yang ketiga, istri Nabi nggak boleh dikawinin karena itu dosa besar. Surat ke-33 ayat 53. Nggak boleh. Inilah ayat yang saya sebut sebagai kaitan dengan Habib itu bukan turunan Nabi karena dia menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Itu saja untuk video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.